Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam dari i24 News. Presiden AS Trump mengatakan minggu ini bahwa ia ingin meredakan konflik dengan Iran dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang akan membuka kembali Selat Hormuz. Namun bagi beberapa negara di kawasan, konflik yang sedang berlangsung dengan Iran sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Jika selama perang 40 hari, negara yang paling terdampak adalah Uni Emirat Arab. Sekarang tampaknya fokus Iran dan proksi-proksinya diarahkan ke Arab Saudi. Selama berbulan-bulan, kerajaan ini terus bertahan menghadapi serangan Houthi yang terus-menerus di wilayahnya, pasukannya di Yaman, dan kapal tanker minyaknya di Laut Merah. Milisi yang didukung Iran di Irak telah menyerang fasilitas energi Arab Saudi, dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang masih berlangsung telah membatasi kemampuan kerajaan untuk mengekspor minyak. Namun, Riyadh terus menjaga dialog terbuka dengan Teheran dan diyakini bahwa kontak-kontak ini sangat berkontribusi dalam mengakhiri perang 40 hari. Pada saat yang sama, di tengah serangan-serangan yang terus berlangsung ini, Arab Saudi menandatangani perjanjian pada akhir pekan bersama Turki dan Pakistan untuk membentuk aliansi pertahanan bersama yang bertujuan meningkatkan daya tangkal dan keamanan gabungan. Namun, Arab Saudi sebenarnya sudah memiliki aliansi keamanan strategis dengan Pakistan sejak tahun lalu. Namun hal itu tidak mencegah Iran dan proksi-proksinya untuk menyerang kerajaan tersebut. Jadi, apakah aliansi baru ini akan mengubah sikap Arab Saudi di kawasan? Dan langkah apa yang diambil Riyadh untuk mencegah serangan Iran, sekaligus tetap menjaga dialog dengan rezim Iran? Nah, untuk membahas semua ini, senang sekali bisa kembali menghadirkan Abdulaziz Al-Khamis di acara ini. Al-Aziz adalah seorang jurnalis terkemuka asal Saudi. Ia telah beberapa kali mengunjungi Israel, termasuk berbicara di Knesset, di mana ia menyerukan pembentukan hubungan diplomatik langsung antara Israel dan Arab Saudi. Abdulaziz Al-Khamis, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama saya di On The Record. Sama-sama, kapanpun. Seperti yang saya katakan dalam pengantar saya, sementara Iran saat ini tidak menyerang Arab Saudi secara langsung, tampaknya Teheran dan proksinya lebih memfokuskan serangan mereka ke Arab Saudi dibandingkan negara lain manapun. Mengapa demikian? Ini semacam tekanan terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk untuk menggunakan kekuatan atau pengaruh mereka di Washington untuk menekan Amerika dan Trump agar tidak menyerang Iran. Dan saya pikir mereka berhasil. Orang Iran, mereka berhasil ketika Trump menghentikan operasinya, operasi besar yang dia janjikan akan dilakukan. Dan mereka menyebut bahwa Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, mereka memintanya untuk menghentikan operasi terhadap mereka. Saya pikir orang Iran tahu persis bagaimana menghadapi Arab Saudi dan negara-negara lain di kawasan, serta dengan Amerika Serikat. Dan mereka masih mendapatkan banyak keuntungan, terutama ketika mereka menguasai Selat Hormuz. Tapi mereka tidak menyerang negara lain, Abdulaziz. Mereka hanya fokus pada Arab Saudi. Kenapa hanya Arab Saudi yang jadi sasaran? Ada banyak hal. Mereka, Houthi, punya masalah dengan Arab Saudi karena mereka ingin mendapatkan banyak keuntungan, terutama ketika pihak Saudi mencabut blokade udara dan bandara, dan mereka membiarkan Houthi menggunakan bandara Sana'a secara normal. Dan mereka meminta pasukan Saudi untuk meninggalkan Yaman, dan mereka mencoba memanfaatkan kelemahan posisi Saudi di Yaman dan masalah-masalah di Yaman antara Saudi dan pihak-pihak lain di Yaman Selatan. Dan itulah sebabnya mereka tahu persis ini adalah waktu yang tepat untuk menekan Saudi. Tapi sampai sekarang, Saudi belum memberikan apa yang diinginkan oleh Houthi. Itulah sebabnya Houthi mulai menyerang di selatan. Ini tidak hanya terkait dengan Iran. Iran, ya, mereka memanfaatkan mereka dan mengambil keuntungan dari posisi Houthi. Tapi ada banyak indikasinya bahwa Houthi, mereka menggunakan waktu
perang dan krisis untuk mengambil keuntungan dari kelemahan di wilayah tersebut, baik dari Saudi maupun yang lainnya. Dan Iran menggunakan Houthi. Dan ini ada banyak poin. Yang berikutnya adalah Laut Merah dan bagaimana Houthi mencoba membantu Iran dalam permainan mereka. Saya pikir yang paling atau kesalahan terbesar yang dilakukan Amerika Serikat adalah tidak fokus di awal perang di Selat Hormuz. Dan mereka membiarkan Selat Hormuz sebagai alat tawar, bahkan alat tawar yang kuat di tangan Iran. Dan sampai sekarang, negara-negara Teluk memandang masalah ini sebagai sesuatu yang aneh karena kami tahu kekuatan Amerika dan kami tahu kekuatan Iran. Mereka melakukan, bisa dibilang, aktivitas militer yang terbatas di Selat Hormuz. Dan itulah mengapa mereka berpikir masih banyak hal yang perlu dijawab, banyak pertanyaan. Sekarang, seperti yang Anda jelaskan dan juga saya jelaskan di pengantar, Saudi benar-benar mendapat tekanan dari segala arah. Dan respons Riyadh sangat menarik, setidaknya bisa dibilang begitu. Maksud saya, di satu sisi, mereka terus berbicara dengan Teheran, menjaga dialog tetap terbuka. Sepanjang perang, bahkan ketika IRGC secara intens menargetkan infrastruktur energi Saudi, sementara Saudi secara terbuka berupaya mengakhiri perang dengan Iran. Di sisi lain, kami melihat, setidaknya menurut laporan, karena Arab Saudi tidak mengonfirmasi ini secara resmi, mereka menyerang Iran selama perang 40 hari, setidaknya 1 kali. Dan secara diam-diam, mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihat penggulingan rezim Islam di Iran. Jadi, apa strategi Riyadh di sini terkait Iran? Tidak ada yang mengerti apa strategi di Riyadh itu. Tidak ada yang mengerti apa yang diinginkan oleh kepemimpinan Riyadh. Semua orang bertanya-tanya, bahkan orang-orang Saudi sendiri, tentang apa yang sebenarnya diinginkan negara itu. Apakah Iran adalah musuh atau teman? Karena Arab Saudi sudah memiliki kesepakatan dengan Iran, dan kesepakatan ini tidak dihentikan oleh pihak Saudi. Bahkan orang Iran, mereka tetap menyerang mereka. Hal lain, mereka masih berbicara dengan kepemimpinan Iran, seperti pemerintah dan bagian-bagian lain dari pemerintahan, Menteri Luar Negeri, atau Perdana Menteri. Dan masih ada komunikasi, bahkan dalam aktivitas perang melawan Saudi. Dan itulah mengapa orang-orang tidak memahaminya. Beberapa elemen Saudi di sana, atau para pemimpinnya, mereka bilang kami ingin membantu, menjaga atau menenangkan wilayah ini. Kami tidak butuh perang baru. Perang ini bukan perang kami. Ini adalah perang Saudi, Amerika, dan Israel. Bukan perang kami. Kami seharusnya tidak terlibat dalam perang ini. Tapi pada akhirnya, perang ini justru melawan kami, bukan melawan Israel. Dan bahkan jika Iran, mereka juga tidak. Bahkan Israel pun tidak menghentikan aktivitas mereka di Gaza atau di Lebanon Selatan. Tapi Iran justru fokus ke Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain. Dan mereka membiarkan Israel melakukan apapun yang mereka inginkan di Lebanon Selatan. Dan inilah hal yang aneh dan menjadi pertanyaan aneh. Karena setidaknya kita butuh posisi yang tegas terhadap Iran dan menghentikan mereka. Bukan untuk menyerang Saudi. Dan bahkan Houthi sekarang mereka mulai melakukan aktivitas besar-besaran, operasi di Yaman lagi, pemerintah Yaman. Dan itu berarti mereka memahami ada perubahan dalam keseimbangan kekuatan. Dan mereka berpikir ini adalah waktu yang tepat dan kesempatan emas untuk mengambil keuntungan dari apa yang mereka sebut sebagai kelemahan Saudi. Sekarang Anda tadi menyinggung keseimbangan kekuatan. Nah, langkah terbaru yang kita lihat pada hari Jumat adalah kesepakatan Mekah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Jadi, apakah ini merupakan pesan yang ditujukan untuk Iran?
Saya rasa mereka di Pakistan dan Turki mencoba mengatakan bahwa kesepakatan ini tidak ditujukan terhadap negara manapun, bahkan Iran. Dan kita tahu persis bagaimana hubungan antara militer Pakistan dan revolusi itu. Pengawal revolusi di Iran, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan mereka selalu Pakistan. Mereka adalah mediator, bukan musuh Iran. Bahkan Iran menyerang Arab Saudi dan menyerang negara-negara lain. Turki, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iran dan mereka mendapat keuntungan secara ekonomi. Sekarang, pada saat ini, ada banyak penyelundupan minyak ke Pakistan di depan mata militer dan polisi perbatasan dan tak seorang pun menindak mereka. Bahkan dengan Turki, ada banyak penyelundupan dan banyak operasi yang diorganisir oleh pengawal revolusi bersama pihak lain di Turki dan Pakistan. Dan ada hubungan yang sangat kuat dan mereka memikirkan masa depan tentang peluang, keuangan dan ekonomi jika Iran memiliki kesepakatan yang baik dengan Amerika Serikat. Mereka tidak ingin kehilangan Iran. Iran pasar besar di masa depan. Jadi apa yang bisa didapatkan Dan Arab itulah Saudi alasannya. dari kesepakatan ini? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Biar saya katakan sesuatu. Berapa kali Turki dan Erdogan mengancam Israel tentang apa yang terjadi di Gaza. Dan dia berpikir, dan di Suriah, dan tidak ada yang terjadi. Itu hanya omongan saja. Itu cuma kata-kata kosong, dan tidak ada yang peduli tentang hal ini. Ini hanya keuntungan dari, inilah yang kita tahu. Persis bagaimana orang-orang Pakistan, mereka mendapat keuntungan dari kesepakatan dengan Arab Saudi, Turki. Mereka mengekspor banyak peralatan militer sebelum kesepakatan ini dan setelah kesepakatan ini. Dan artinya, seperti yang saya lihat, itu cuma di atas kertas istilahnya. Sebuah kesepakatan bisnis dan ekonomi yang menguntungkan kedua negara itu. Tapi Jika Abdul Aziz, ada maaf ilmuwan, Tapi, apakah Arab Saudi naif di sini karena mereka sudah memiliki atau punya perjanjian keamanan strategis dengan Pakistan sejak tahun lalu? Dan itu tidak mencegah Iran. Houthi dan milisi di Irak yang didukung Iran tidak hanya secara signifikan menyerang Arab Saudi, tetapi juga terus menyerang bahkan setelah perjanjian itu ditandatangani. Jadi jelas, daya tangkal bukanlah sesuatu yang akan mereka dapatkan dari sini. Secara realistis, apa yang mereka pikir akan mereka dapatkan dari ini? tidak ada orang-orang Saudi. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari ini. Hanya dukungan militer dan mereka bisa mendapatkannya tanpa perjanjian ini. Pada hari perjanjian di Mekah, Houthi menyerang kilang Jazan dan lokasi minyak di Arab Saudi. Tidak ada yang akan menghentikannya. Iran bilang, kami tidak melakukannya. Houthi yang melakukannya. Kalian seharusnya menyelesaikan masalah kalian dengan Houthi. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah dengan Houthi? Dengan menyerahkan seluruh Yaman kepada Houthi, dan inilah yang akan terjadi. Sama seperti masalah ketika mereka membiarkan Hizbullah di selatan Lebanon. Ketika kita melihat hasilnya, siapa yang akan menghentikan Houthi di masa depan? Agar tidak menyerang perbatasan Saudi dan perbatasan selatan. Dan mereka punya banyak, mimpi untuk merebut kembali wilayah selatan Arab Saudi untuk Yaman. Kita tahu ini masalah besar bagaimana menghadapi Iran. Jika kamu menghadapi Iran, kamu juga harus menghadapi semua Sunni, Houthi, dan di Irak, di Lebanon, dan dengan Iran. Dan siapa yang percaya pada Iran atau percaya apa yang dikatakan Iran tentang kita akan berdamai bersama, atau siapa yang percaya pada Turki atau Pakistan, mereka akan memberikan perdamaian atau memberikan perisai pertahanan untuk Arab Saudi. Saya rasa dia tidak memahami politik kami di kawasan ini. Ya, Itu tidak. hanya Itu kesepakatan besar. Ada banyak kesepakatan sekutu di kawasan ini, tapi tidak ada yang terjadi karena semua orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka tidak akan memikirkanmu. Mereka akan mengambil manfaat dari ekonomimu dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu mereka akan meninggalkanmu sendirian. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang Pakistan, seperti yang kamu katakan, mereka meninggalkan Arab Saudi di awal perang. Tidak ada Jadi yang ini terjadi terutama, dan mereka tidak akan menggunakan. Dan jadi ini mereka adalah mediator. Dan ini sangat aneh.
Jika Anda memiliki kesepakatan dengan Iran dan Iran menyerang, Anda dan Pakistan pergi untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Dan mereka tidak akan melakukannya. Dan bahkan kita tahu persis tentang Pakistan. Ada banyak jenderal dan tentara Pakistan, mereka adalah Syiah dan mereka loyal kepada Iran. Ya, masih banyak pertanyaan yang tersisa mengenai apa yang disebut aliansi ini. Tapi Anda tadi menyebutkan Israel. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Bahwa perjanjian ini terutama ditujukan untuk kerjasama ekonomi dan keuangan. Tapi apakah Anda juga melihat ini sebagai pesan untuk Israel? Karena sebenarnya kita telah melihat sejak 7 Oktober, perang pun dimulai. Bahwa Turki di setiap kesempatan selalu berusaha memposisikan dirinya sepenuhnya berlawanan dengan Israel. Jadi, apakah Anda berpikir begitu? Apakah ini juga dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Yerusalem? Semua negara di kawasan ini, terutama yang menyebut diri mereka sebagai kekuatan besar yang bijaksana di kawasan ini, seperti Turki, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, semuanya. Setelah apa yang terjadi di Gaza, mereka berpikir Israel memperluas kekuatannya di kawasan dan menjadi kekuatan super nomor 1 di kawasan, dan ini merupakan ancaman bagi keamanan strategis mereka. Dan inilah yang terjadi. Mereka memahaminya. Menurut saya, mereka salah memahami semuanya. Ketika 7 Oktober terjadi pada tahun 2023, itu adalah pesan dari orang Iran kepada orang Saudi agar tidak terlalu jauh menormalisasi hubungan dengan Israel. Mereka melakukannya, mereka menang, mereka menghentikan normalisasi, dan mereka berubah. Dan secara langsung mengubah posisi Saudi dari upaya menuju perdamaian, berbalik menentang Israel, dan melihat Gaza sebagai salah satu alasannya. Dan bahkan jika pemerintahan Trump telah berusaha keras untuk menciptakan perdamaian dan membawa Saudi ke meja perundingan, Trump dia belum bisa melakukannya sampai sekarang. Karena masih pihak Saudi, mereka belum mengerti biang kejahatan di kawasan itu adalah Iran. Dan bahwa jika ada bahaya, itu datang dari Iran. Dan yang ingin menggulingkan rezim di Arab Saudi adalah orang Iran. Karena mereka berjuang atas nama Syiah. Yang kamu sebut Syiah ekstrim. Dan ketika mereka ingin mengalahkan ekstremisme di wilayah tersebut, mereka seharusnya berdamai dengan Israel. Menyelesaikan masalah di Palestina dan membuat kesepakatan antara mereka dan Israel, serta mengalahkan proyek Iran. Atau berencana membiarkan Saudi dan Arab keluar dari perdamaian dengan Israel. Dan hal lainnya adalah ketika terjadi perang antara Israel dan Amerika Serikat, Israel dan Amerika Serikat menghancurkan program nuklir di Iran. Dan ini baik untuk kawasan, bukan hanya baik untuk Israel atau Amerika. Ini baik untuk kawasan, ini baik untuk perdamaian di kawasan. Pikirkan jika Iran memiliki bom nuklir di dunia ini. Pikirkanlah bagaimana situasi di kawasan nanti dan bagaimana kita bisa menghadapi Iran. Hal lainnya, kita punya kepentingan bersama untuk menciptakan perdamaian di kawasan. Ekonomi, hal-hal lain, banyak sekali. Dan mereka tidak menanganinya dengan cara yang benar. Menurut pendapat saya, mereka seharusnya kembali melawan ekstremisme. Dan hal pertama terhadap Iran, jangan bekerja sama dengan Iran atau jangan biarkan Iran. Agar mereka tidak merasa mereka menang di mana-mana dan putus asa. Dan sekarang Abdullah, Anda menyebutkan isu nuklir bulan lalu. Tampaknya ada terobosan dalam pembicaraan Amerika Serikat dan Saudi terkait program nuklir sipil untuk Saudi. Itu sampai saat ini tampaknya terkait dengan normalisasi dengan Israel. Tapi pernyataannya tidak seperti itu. Sepertinya keterkaitan ini dilepaskan. Tapi kemudian, sehari setelah pengumuman itu, Presiden Trump menegaskan kembali bahwa tidak. Itu. Prasyarat untuk program nuklir sipil bagi Arab Saudi adalah normalisasi dengan Israel. Apakah Arab Saudi terkejut dengan perubahan posisi mendadak ini? Atau sebenarnya bukan perubahan posisi, hanya sebuah kelalaian di bagian pertama? Dan hal pertama, ketika mereka mulai membicarakan program nuklir Saudi dengan Amerika,
Mereka, Departemen Amerika, inisiatif normalisasi hubungan. Ini bukan hal baru, tetapi sejak awal dari langkah pertama. Dan ketika mereka datang dan berkata, tidak, kami akan memiliki program ini tanpa batasan, tanpa syarat, tanpa. Itu tidak benar. Orang Amerika, mereka membicarakannya di mana-mana. Dan bahkan jika kita pergi ke Kongres dan kita melihat programnya, rencana itu, dan apa yang akan disampaikan Tuan Trump ke Kongres, kita akan mengerti. Dan kita akan mendapat gambaran lengkap tentang apa yang terjadi. Tapi sampai sekarang, semua orang bicara untuk memuaskan rakyatnya. Kamu satukan Trump. Dia bicara tentang itu di Washington untuk memuaskan orang Amerika. Kami tidak akan berurusan dengan mereka tanpa perjanjian damai. Dan di Arab Saudi, pemerintah Saudi bicara kepada rakyatnya. Kami mengerti, kami punya programnya tanpa harus memberikan apapun. Tidak ada yang gratis. Saya rasa tidak ada yang gratis di Apakah menurut wilayah Anda ini. Arab Saudi, negara-negara Teluk itu, mereka frustrasi dengan Presiden Trump karena perang, cara dia menangani perang? Mereka terus menyampaikan pesan yang campur aduk dan rumit. Kami tidak memahami semuanya dalam kasus ini, dalam kasus Arab Saudi. Dia berbicara tentang perjanjian damai dengan Israel. Di Hormuz, dia berkata, setiap hari kami mengontrol Hormuz. Dan orang Iran, mereka berkata, kami mengontrol Hormuz. Dan kami tidak menemukan solusi apapun sampai sekarang. Ada banyak pertempuran dalam serangan di Hormuz. Dan Hormuz tidak berada di bawah otoritas atau kendali Amerika Serikat maupun pemerintah Iran. Dia ingin bertarung dengan mereka, dia ingin menyerang mereka, dan keesokan harinya dia berkata, saya akan menghancurkan mereka lewat ekonomi. Dan saya akan melumpuhkan ekonomi mereka. Dan kami juga tidak mengerti Trump di wilayah ini, terutama dalam perang ini, dan saya pikir dia semakin hari semakin kehilangan posisinya. Dia perlu memiliki strategi yang solid, dan saya pikir inilah masalah dalam strateginya. Dari para penasihatnya, mereka perlu memberinya nasihat. Mengerti? Punya strategi, dan ikuti strategi itu jika kamu ingin menghancurkan para ekstremis dan kelompok ekstrim di wilayah ini, terutama di Irak. Ya, Anda menggambarkan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Saya bisa bilang Arab Saudi tidak punya strategi, atau tidak punya strategi yang koheren. Dan strategi Amerika Serikat membuat kawasan ini frustrasi. Saya pikir melanjutkan dengan rezim yang semakin radikal ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kita harus lanjut ke bagian terakhir acara. Ini adalah segmen pertanyaan cepat. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda. Dan Anda katakan hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Dan gambar pertama adalah kelanjutan langsung dari pembicaraan kita tadi. Jadi ini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saya rasa tidak ada hukuman. Tidak ada kekuatan nyata di wilayah tersebut. Kekuasaan itu telah menurun. Menarik. Baiklah, gambar kedua, ini adalah Dewan Kerjasama Teluk, pertemuan GCC pada bulan Juni lalu, yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, di Manama. Bahkan hal seperti ini tidak ada strategi, hanya kata-kata, dan tidak ada rencana, tidak ada kehendak yang bersatu, tidak ada front yang bersatu untuk melawan musuh dan melawan siapapun yang menyerang. Setiap negara punya strateginya sendiri, dan mereka bicara tentang satu strategi teluk, tapi kenyataannya tidak terlihat sama. Ya atau tidak? Apakah GCC masih relevan saat ini? Itu menjadi seperti Liga Arab. Tidak ada hanya pertemuan dan kata-kata saja. Baiklah, dan gambar terakhir hari ini adalah putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, bersama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Uang. Hanya uang. Tidak ada kerjasama yang nyata. Tidak ada teman sejati. Saudara-saudara kita cuma memikirkan, kamu mau bayar saya berapa? Bagaimana hal ini membantu Arab Saudi untuk maju di kawasan yang tidak stabil ini, sementara di seberang selat ada negara paling berbahaya di kawasan tersebut? Arab Saudi seharusnya kembali ke negara-negara GCC.
membuat strategi yang baik dan kuat terhadap Iran, menyatukan negara-negara Teluk, negara-negara GCC di belakang mereka, mengambil dukungan dari negara-negara lain di dunia, membangun perisai pertahanan yang sangat kuat bersama-sama. Uni Emirat Arab dan negara-negara lain. Dan hal lainnya, mereka sebaiknya meninggalkan angan-angan politik dan mereka harus memahami bahwa tidak ada yang akan membantu mereka. Mereka harus menolong diri mereka sendiri. Baiklah, Abdullah Abdulaziz, ini adalah percakapan yang sangat membuka mata. Kita harus akhiri sampai di sini, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih lagi karena telah bergabung dengan saya malam ini dan membagikan wawasan Anda yang sangat menarik. Saksikan lagi minggu depan di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.